على سيدنا محمد القلوب wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman,
janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-samamu. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk di dalamnya senantiasa mendapat syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Lagi kalau ada yang berbicara di depan, diam. Ya. Itu etika dalam Islam. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, ya, senantiasa diberikan kepada kita. Di antaranya, tuh, ya, coba dipencet hidungnya 15 menit. Nah, itu nikmat yang terbesar dari Allah, sehingga kita bisa bernafas, sehingga bisa mengunyah, bisa melihat, bisa mendengar. Itu semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu Allah yang memberikan. Tetapi ketika Allah cabut nikmat itu, sekejap saja bangunan yang tinggi mentereng, sedetik saja atau beberapa detik Allah goyang, hancur luluh lantak kalau Allah mau. Nah, oleh sebab itu mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya kepadanya. Tetapi apabila ia kufur, tidak mau bersyukur kepadaku, maka tunggu azabku yang amat pedih. Anak-anak sekalian, bagaimana cara kita bersyukur itu? Salah satunya adalah kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Apa saja perintah Allah itu? Salah satunya adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kita yang berada di lapangan SMP Negeri 13 Pontianak ini, ibu yakin termasuk orang-orang mukallaf. Artinya orang-orang yang sudah dibebani hukum. Kalau kita melanggar perintah, pasti akan sanksinya akan adalah dosa. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang sangat saya sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di lapangan SMP Negeri 13 kita ini untuk memperingati Isra Mi'raj. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kesulitan yang sangat erat kaitannya dengan Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj saat beliau kehilangan pamannya yang tercinta dan istrinya. Siapa yang di sini tahu nama dari pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nama istrinya Nabi Muhammad?
Tahu, jawab. Ya, nama dari pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib dan istrinya bernama Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Di tahun kesedihan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan ujian saat berdakwah ke Taif. Alih-alih diterima pesannya, Rasulullah malah justru ditolak dan dilempari dengan batu. A'udzubillahi min zalik. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut kita contoh karena beliau tidak menghukum orang-orang yang telah menyakitinya, tetapi justru mendoakan orang-orang Taif beserta anak cucunya. Ini sama seperti seseorang yang pernah bertanya kepada Aisyah mengenai akhlak Rasulullah. Ia menjawab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana khuluquhul Qur'an. Yang artinya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang terjaga kemurniannya sampai akhir zaman. Ini disandarkan kepada akhlak Rasulullah. Dari perjalanan Isra Mi'raj yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semalam merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah dipersiapkan untuk menghadapi fase kenabian berikutnya. Beliau pun sampai kembali di bumi dengan keadaan lebih tenang. Ada pelajaran penting lainnya yang dapat kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diajak berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Beliau juga membawa hadiah untuk umatnya, yaitu berupa kewajiban menunaikan salat 5 waktu. Sebelum itu, mulanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk mendirikan salat 50 waktu. Bayangkan Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, kita yang hanya salat 5 waktu merasa malas dan tidak mau melaksanakan salat. Hal ini sangat disukai oleh syaitan, karena tugas syaitan adalah untuk mengarahkan kita ke jalan yang sesat dan menghasut kita untuk melakukan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kegigihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bernegosiasi dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurangi kewajiban salat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Semoga dengan meneladani kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa sehingga semakin meluruskan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pidato ini. Jika yang saya sampaikan itu benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika yang saya sampaikan itu salah, itu berasal dari saya pribadi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa
wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Maha suci Allah yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta dewan-dewan guru dan teman-teman yang saya sayangi. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj tidak bisa diterima menggunakan sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang singkat. Begitu jauhnya 3 alam ditembus. Dari haram ke Aqsa, namanya alam nasyud, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ke-7, namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia gak mungkin bisa sampai ke sana. Dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, roh-roh pun akhtar, mustawa dan arash, namanya alam lahud, alam ketuhanan. Jangankan malaikat, manusia gak mungkin sampai ke sana. Balik. Jangankan manusia, malaikat juga gak bisa sampai ke sana. Ini 3 alam ditembus dalam waktu yang singkat. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman, apa yang gak mungkin kalau Allah yang mau. Nih, contoh otak nih. Kita main otak-otakan nih. Pernah lihat anak kecil? Pernah lihat anak kecil? Kalau kita lihat anak kecil, otak kan pasti mikir. Nih, ada anak kecil, pasti ada emak, pasti ada. Itu kalau otak yang ngomong. Kalau iman yang ngomong, nggak mungkin kayak begitu. Contoh, iman yang ngomong, Nabi Adam, mak tak ada, bapak tak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Nabi Isa, mak ada, bapak tak ada. Allah mau jadi gak Nabi Isa? Itu semua kalau Allah yang mau pasti jadi. Siti Maryam bisa hamil tanpa suami, mukjizat. Sayang, sampai sekarang banyak juga perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Jalankan Allah, Nabi yang dijalani, sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Sekarang saya ingin bertanya, manusia punya hidung gak? Monyet punya hidung gak? Manusia bisa manjat gak? Manjat pakai bola boleh.
umurmu di dunia? Kamu nanya, langsung dicampakkan malaikat dengan aku. Sekian tausiah dari saya yang singkat ini. Mana ada gila? Bisa. Kau minta tambah ya? Maju. Sekian tausiah dari saya yang singkat ini. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, tolong maafkan dari dunia sampai akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga abadi terlimpah pada kekasih hati, pahlawan di segala zaman, jenderal di tiap dimensi, sang pengkikis kezoliman, penghancur kemaksiatan, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita semua umatnya sampai hari akhir nanti. Amin. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan saya kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pasukan dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita perlu tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dilanjutkannya ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nah, pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Sidratul Muntaha itu naik apa? Apakah pakai baling-baling bambu Doraemon? Atau pakai pintu ajaib Doraemon? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Sidratul Muntaha itu naik ke punggung buruk. Tahu buruk tahu? Buruk itu loh lawan kata baik. Oh, itu buruk. Di dalam hadis, buruk dijelaskan sebagai kuda putih yang sangat indah dengan kecepatan yang luar biasa. Hadirin, kejadian ini memang tidak bisa diterima dengan akal. Namun, kita harus mengedepankan iman kita untuk mempercayainya. Karena kenapa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja. Semoga dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, kita lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Hikmah yang bisa kita ambil terutama keuntungan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun dengan kemurahan Allah dimohon keringanannya hingga tinggal 5 waktu yang tidak mengurangi pahala
waktu tersebut yang wajib dikerjakan oleh beliau dan segenap umat beliau. Kita juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir, sholawat, melakukan